Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Devi Nuraini, Intania Rohma Fitra Susanti, Zainuria Eka Umurana, dan Putra Aditama Firmansyah akan menjelaskan saluran irigasi. Saluran irigasi merupakan salah satu prasarana yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber air ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman, serta mengatur dan mengukur aliran air. Saluran irigasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya A. Irigasi permukaan. Saluran irigasi ini merupakan saluran yang kuno yang ada di Indonesia. Tekniknya adalah dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan pertanian menggunakan pipa atau selang, memanfaatkan gaya gravitasi sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapatkan asupan air. Penyaluran air yang demikian terjadi secara teratur dalam jadwal dan volume yang telah ditentukan. B. Irigasi bawah permukaan. Jenis irigasi ini menerapkan sistem pengairan bawah pada lapis tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah. Di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka, digerakkan oleh gaya kapiler. Lengas tanah berpindah menuju daerah akar sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dengan demikian, irigasi dengan jenis ini menyasar bagian akar dengan memberinya asupan nutrisi sehingga dapat disalurkan ke bagian lain tumbuhan dan dapat memaksimalkan fungsi akar menopang tumbuhan. C. Irigasi dengan pancaran. Cara menyalurkan pada irigasi ini dengan menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran menggunakan pipa. Di lahan yang menjadi sasaran, ujung pipa disumbat menggunakan tekanan khusus dari alat pencurah sehingga muncul pancaran air layaknya hujan yang pertama kali membasahi bagian atas tumbuhan, kemudian bagian bawah, dan barulah bagian di dalam tanah. D. Irigasi pompa air. Irigasi ini menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan berbagai jenis-jenis air dari sumber air, biasanya sumur, ke lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Jika sumber air yang digunakan dalam jenis ini bisa diandalkan, artinya tidak surut pada musim kemarau, maka kebutuhan air pada musim kemarau bisa di-backup dengan jenis irigasi ini. E. Irigasi lokal. Irigasi lokal melakukan kerja distribusi air menggunakan pipanisasi atau pipa yang dipasang di suatu area tertentu sehingga air hanya akan mengalir di area tersebut saja. Seperti halnya jenis irigasi permukaan. Irigasi lokal menggunakan prinsip gravitasi sehingga lahan yang lebih tinggi terlebih dahulu mendapat air. F. Irigasi dengan ember atau timba. Irigasi jenis ini dilakukan dengan tenaga manusia, yakni para petani yang mengairi lahannya dengan menggunakan ember atau timba. Mereka mengangkut air dari sumber air dengan ember atau timba, kemudian menyiramnya secara manual pada lahan pertanian yang mereka tanami. Seperti yang bisa dibayangkan, jenis ini kurang efektif karena memakan banyak tenaga serta menghabiskan waktu yang lama. Namun demikian, jenis ini masih menjadi pilihan sebagai petani, utamanya petani di pedesaan yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli pompa air atau alat irigasi yang lebih efektif. G. Irigasi tetes. Jenis irigasi tetes menjalankan tugas distribusi air ke lahan pertanian menggunakan selang atau pipa yang berlubang dan diatur dengan tekanan tertentu. Dengan pengaturan yang demikian, air akan muncul dari pipa berbentuk tetesan dan langsung pada bagian akar tanaman. Teknik yang demikian dimaksudkan agar air langsung menuju ke akar, sehingga tidak perlu membasahi lahan dan mencegah terbuangnya air karena penguapan yang berlebih. Kami mengambil saluran irigasi yang terdapat di daerah Babalan, Kabupaten Sumeneb. Irigasi yang kami ambil termasuk dalam irigasi permukiman.
Karena seperti penjelasan sebelumnya, penyalurannya langsung dari sungai lalu disalurkan ke lahan pertanian. Menurut letaknya, saluran irigasi di daerah Babalan ini cukup strategis, dikarenakan sangat dekat dengan sumber airnya, yaitu Sungai Kebun Agung, sehingga aliran air tidak terlalu jauh. Selain untuk lahan pertanian, saluran irigasi juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, karena saluran irigasi di daerah Babalan cukup dekat dengan permukiman warga. Saluran irigasi menurut fungsinya, dikarenakan letak yang dekat dengan sumber air yang didapat cukup deras dan lancang sehingga dapat mengaliri lahan pertanian dengan baik. Sebagaimana dapat dibuktikan dari lahan pertanian yang ada di dekat saluran irigasi tumbuh subur. Untuk sistem air yang kita peroleh dari saluran irigasi Babalan, yaitu sumber air dari saluran irigasi di Babalan diperoleh dari Sungai Kebun Agung, lalu dialirkan ke Sungai Barito Pandian, lalu mengalir ke saluran irigasi Babalan dan menuju lahan pertanian sekitar saluran irigasi. Selain bersumber dari Sungai Kebun Agung, air yang ada di daerah irigasi Babalan juga diperoleh dari air hujan pada saat musim penghujan. Terdapat beberapa bangunan penunjang yang ada di saluran irigasi Babalan, yaitu yang pertama, jalan inspeksi irigasi, yaitu jalan yang digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Yang kedua yaitu tanggul, yaitu dipakai untuk melindungi daerah irigasi dari banjir yang disebabkan oleh sungai. Yang ketiga yaitu jembatan penyeberangan, yang mana digunakan untuk menghubungkan wilayah yang dipisahkan oleh saluran irigasi. Dan yang keempat yaitu tangga, sebagaimana sarana untuk naik turunnya manusia ke saluran irigasi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pintu air, yang mana pintu air dibuka pada pukul 10 agar air dapat berjalan lebih deras ke saluran berikutnya. Permasalahan yang kami peroleh dari saluran irigasi Babalan yaitu permasalahan sampah. Dikarenakan banyaknya sampah di air yang mengalir di irigasi Babalan,